di belakang rumah ada pohon mangga tuh besar banget. Dan gue ngeliat ada Mbak Kunti duduk di dahannya. Pernah lagi, gue lagi nyuci baju nih, di area cuci. Di sudut mata, gue ngeliat sesuatu yang diem kayak lagi ngemantau gue gitu. Gue kira itu adek gue kan. Gue bilang lah, bantuin bilas sini dek. Tapi kok nggak ada sautan. Waktu gue noleh, gue malah ngeliat sosok yang pakai kebaya dan rok kain, tapi mukanya samar-samar gitu. Ternyata itu sosok nenek-nenek. Kita sekeluarga pernah lihat bareng-bareng kejadian yang paling bikin merinding. Pernah nih, suatu hari kita sekeluarga lagi nonton TV di ruang tamu. Kan ada lorong gitu dekat area cuci. Kita semua ngira kalau ada jemuran kena angin keseok-seok gitu kan. Ternyata yang kita lihat itu Ocong lagi mondar-mandir cuy. Pernah juga, adek gue kan masih 7 tahun tuh. Malam-malam kebangun tuh dia, jam 10. Katanya mau pipis. Pas banget kan, kamar kita tuh depannya ruang tamu. Dia katanya ngelihat jelas, Ocong lagi berdiri di depan sofa. Akhirnya, adek gue kencing di celana sambil lari masuk ke kamar. Di suatu malam, jam menunjukkan pukul 11. Gue lagi asik scroll sosmed sambil rebahan tuh. Tiba-tiba semua lampu mati dong. Semua orang rumah udah pada tidur. Dan gue doang yang sendirian masih melek. Gue mikir, palingan sekring listrik turun. Gue pengen beraniin tuh buat ngecek. Tapi rumah gelap gulita. Cahaya HP pun entah kenapa gak bisa ngejangkau saking gelapnya. Gue pun akhirnya memutuskan buat keluar kamar tuh, naikin sekringnya di luar. Karena senter dari HP gue gak begitu ngebantu, akhirnya gue jalan sambil pegangan dinding aja tuh. Di luar pun gelap banget, cuman ada cahaya dari bulan. Fix ini mah mati listriknya serempak, bukan rumah gue doang. Akhirnya gue mutusin buat masuk lagi ke rumah. Pas sampai di depan pintu, pintunya ketutup kenceng dan kekunci tiba-tiba. Gue panik dong, dan gue teleponin nyokap bokap, tapi gak ada yang ngangkat. Gue nangis, bingung harus gimana. Gue gedor-gedor pintu pun gak ada yang denger orang rumah. Suhu di luar mendadak dingin, dan dada gue sesak kayak ditimpa tronton. Gue baca doa terus dalam hati, dan akhirnya pintu kebuka, dan semua lampu nyala berbarengan. Gue langsung buru-buru masuk, dan pintu ketutup sendiri lagi. Daster yang lagi gue pakai kejepit pintu, dan susah buat buka pintunya lagi. Akhirnya gue tarik lah daster gue sampai robek. Tiba-tiba ada suara yang manggilin gue buat bangun. Dan itu suara nyokap. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Ternyata kejadian malam itu cuma mimpi. Tapi pas gue lihat daster, ternyata ada robekan yang sama kayak kejadian semalam. Gue bertanya-tanya tuh dalam hati. Jadi semalam itu beneran nyata atau gue mimpi ya? Makin kesini makin ngerasa suasana gak kondusif. Akhirnya keluarga gue mutusin buat panggil rombongan pengajian dari majelis gitu.